podcast kami, di mana kita akan menggali tentang isu-isu gender dalam sejarah Indonesia pasca reformasi. Saya Dawin Darmanto Tapenu. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana perubahan sosial dan politik di Indonesia yang telah mempengaruhi representasi gender dalam karya sastra. Nah, teman-teman, di sini saya tidak sendiri, saya bersama kedua rekan saya. Yang pertama yaitu Halo, saya Adrian Subanolon, biasa disapa Nando. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang. dan di samping saudara Nando, ada saudari kita. Hai, saya Ririn Richard Lorenzeto, salah satu siswa aktif di Universitas Nusa Cendana. Nah, teman-teman semua, edisi kali ini kami akan membahas tentang isu-isu gender dan sejarah sastra Indonesia pada masa reformasi. Nah, menurut saudara, isu-isu yang berfokus pada angkatan reformasi itu isu-isu apa saja? Pertanyaan yang sangat menarik, saudara. Di mana isu-isu yang menjadi fokus dalam angkatan reformasi di Indonesia pada saat itu, yaitu terutama menjelang dan setelah tahun 1998. Di situ juga dia meliputi beberapa konsep, di mana ada korupsi, kolusi, dan nepotisme, reformasi politik, hak asasi manusia, otonomi daerah, kebebasan pers, ekonomi, dan partisipasi masyarakat, saudara. Nah, ternyata banyak sekali isu-isu yang menjadi fokus pada angkatan reformasi ya saudara. Seperti yang sudah saudara katakan. Nah, konsep seperti korupsi, kolusi, atau nepotisme itu biasa disingkat dengan KKN ya saudara. Iya. Nah, KKN, reformasi politik, hak asasi manusia, otonomi daerah, kebebasan pers, dan ekonomi seperti yang sudah saudara katakan. Itu kira-kira seperti apa ya saudara? Oke, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan saudara mengenai beberapa aspek yang sudah saya bahas tadi secara garis besarnya ya. Di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme biasa disingkat KKN. Nah, itu adalah penentangan terhadap praktik yang merajalela di pemerintahan Orde Baru tersebut, di mana masyarakat itu menuntut transportasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Yang kedua adalah reformasi politik, saudara. Itu di mana pemerintahan menuntut untuk perubahan sistem politik yang lebih demokratis, termasuk pemilihan umum yang bebas, adil, serta pembatasan kekuasaan presiden. Nah, terus kita masuk yang ketiga, di mana saya akan menjelaskan di mana hak asasi manusia itu, yaitu HAM. Penegakan HAM ini menjadi isu utama dan terutama terkait pelanggaran yang terjadi selama rezim Orde Baru. Ini termasuk tuntutan untuk keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Indonesia pada saat itu. Nah, yang kemudian adalah otonomi daerah, di mana desakan-desakan untuk memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah agar mereka dapat mengelola sumber dayanya sendiri, dan kebijakan lokal mereka dapat mengaturnya agar lebih baik lagi tanpa campur tangan langsung dari pemerintah. Terus ada kebebasan pers, saudara, di mana perjuangan untuk menghilangkan sensor dan memberikan kebebasan bagi media untuk menyampaikan informasi dan kritik terhadap pemerintah. Yang kemudian ekonomi, itu adalah di mana penekanan krisis ekonomi terjadi pada akhir tahun 1990. Itu termasuk pengurangan utang di luar negeri dan pengelolaan ekonomi yang lebih baik di dalam negeri. Jadi pada saat itu mereka akan melihat bahwa Indonesia pada saat itu utangnya di luar negeri sangat banyak, dan mereka melakukan suatu gerakan ekonomi untuk mengurangi hal-hal tersebut dan memperbaiki dan mengelola ekonomi yang lebih baik di dalam negeri. Oke, yang terakhir itu adalah partisipasi masyarakat ya. Nah, partisipasi masyarakat itu, saudara, itu tuh pendorongan atau mendorong partisipasi masyarakat langsung dalam proses politik dan pengambilan kekuasaan,
serta peningkatan peran organisasi masyarakat sipil. Seperti saudara tahu sendiri, kenapa di setiap adanya organisasi atau pemilihan baik pemilihan daerah, pemilihan pemerintah di pusat itu saudara, suara rakyat itu lebih dominan atau lebih diuntungkan. Ada satu istilah yang namanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan kembali pada rakyat, saudara. Seperti itu. Terima kasih. Wih, ternyata jawaban yang sangat memuaskan, saudara. Di sini, saudara, saya dapat menyimpulkan bahwa isu-isu yang sudah saudara katakan itu menjadi pendorong utama bagi gerakan reformasi yang akhirnya membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur politik, sosial yang ada di Indonesia. Betul sekali. Oke, baik, saudara. Kita langsung saja kepada saudara Ririn. Saudara Ririn, isu-isu sastra Indonesia pada angkatan reformasi sekitar tahun 1998 hingga tahun 2000-an atau sampai sekarang ini mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi di masyarakat. Nah, kira-kira ada beberapa faktor yang penting dalam sejarah sastra pada periode tersebut, saudara. Oke, baik saudara, pertanyaan yang sangat menarik. Isu-isu sastra Indonesia pada angkatan reformasi. Beberapa isu penting dalam sastra pada periode ini. Yang pertama, kebebasan ekspresi. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, identitas dan multikulturalisme. Dan yang keempat ada kritik dan sosial politik. Dan kelima ada perubahan gender dan gaya. Dan yang keenam ada penerbitan independensi. Dan yang ketujuh ada peran media dan teknologi. Dan yang terakhir ada kontribusi perempuan. Wah, saudara, ternyata banyak sekali isu-isu ya, saudara. Kira-kira itu bentuknya seperti apa ya, saudara? Kebebasan ekspresi. Reformasi membuka ruang bagi penulis untuk mengekspresikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah tanpa rasa takut akan represi. Baik, saudara, hal ini mendorong munculnya karya-karya yang berani dan kritis, saudara. Dan yang berikut ada pelanggaran hak asasi manusia. Banyaknya penulis mengangkat tema pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu, selama Orde Baru, maupun yang masih berlangsung. Baik saudara, sastra ini medium untuk menyuarakan ketidakadilan dan pengalaman korban. Selanjutnya saudara, ada identitas dan multikulturalisme saudara. Dengan semakin terbukanya ruang publik, isu identitas dan etnis, gender, dan kelas sosial menjadi tema penting. Penulis mulai mengeksplorasi pengalaman berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang plural. Dan selanjutnya, kritik sosial dan politik, di mana karya sastra banyak yang menyentuh isu-isu dan sosial politik, termasuk kritik terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana singkatnya menjadi KKN. Penulis menggunakan karya sastra untuk mengunggah kesadaran sosial. Selanjutnya, perubahan gender dan gaya. Baik saudara, munculnya gender baru seperti novel, grafis, dan puisi eksperimental. Penulis bereksperimen dengan bentuk dan gaya untuk mengekspresikan ide-ide mereka. Selanjutnya saudara, ada penerbitan independensi. Banyak penerbit independen bermunculan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerbitkan karya-karya yang mungkin tidak diterima oleh penerbit mistera. Dan yang ketujuh, peran media dan teknologi saudara. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan platform baru untuk bagi penulis untuk berbagi karya dan ide, menjangkau audiens dan yang lebih luas saudara. Dan yang berikut, penulis kontribusi terhadap perempuan. Penulis perempuan mulai mendapatkan perhatian yang lebih besar dan banyak karya yang membahas isu-isu gender.
dan pengalaman wanita dalam masyarakat, saudara. Wow, jawaban yang sangat memuaskan ya saudara. Ternyata isu-isu reformasi pada tahun 1990-an itu masih memiliki hubungan dengan fokus utama pada angkatan reformasi yang menjadi pendorong utama bagi gerakan reformasi. Ya, ternyata masih memiliki hubungan ya saudara. Ya, benar sekali, saudara. Oke saudara, sekarang kita akan langsung saja pada saudara. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa isu-isu yang sudah saudara katakan ini menciptakan dinamika baru dalam sejarah sastra di Indonesia, menjadikannya sebagai alat penting untuk refleksi dan kritik terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah saudara, kira-kira lahirnya angkatan reformasi di Indonesia itu ringkasannya kira-kira ini saudara bisa menjelaskannya itu seperti apa ya saudara? Oke, baik saudara. Di mana lahirnya angkatan reformasi di Indonesia pada akhir tahun 1990-an itu adalah merupakan hasil dari berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi yang melatar belakanginya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan sejarah yang menjelaskan proses terjadinya hal-hal tersebut. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Di mana krisis ekonomi itu dia pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua adalah rezim Orde Baru, dan yang ketiga munculnya gerakan protes. 4 peristiwa Trisakti itu pada tanggal 12 Mei 1998. Runtuhnya rezim Orde Baru. Yang berikut adalah transisi menuju demokrasi. Yang ketujuh reformasi sosial dan politik. Kedelapan adalah perkembangan selanjutnya. Perkembangan selanjutnya itu adalah dari mana ringkasan-ringkasan tersebut sampai pada akarnya, yaitu di mana mereka membuat Oke baik saudara, terima kasih atas perjumpaan kita pada hari ini. Saya sangat mengapresiasi karena saudara sudah meluangkan waktunya untuk datang pada podcast kami pada saat ini. Baik saudara, saya sangat berterima kasih dan saya berharap sekali saudara dapat menghadiri podcast kami pada lain waktu. Dan saudara bisa hadir lagi jikalau kami mengundang saudara untuk bertemu lagi kembali bersama kami pada podcast ini untuk kita membahas hal-hal yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Oke. Baik saudara, sampai di sini pertemuan kita. Jika ingin tahu lebih lanjut tentang konten-konten menarik lainnya, jangan lupa ikuti kami terus pada podcast selanjutnya. Terima kasih.